Hai guys, balik lagi sama aku, Apriani Aulia. Di video ini aku akan membahas biaya hidup yang ada di Pulau Sumatera beserta rekomendasi beberapa universitasnya. Video ini aku bagi menjadi dua part dan langsung aja kita simak ke videonya bareng-bareng. Buat kalian yang sekarang berada di bangku SMA, tentu sekarang sedang mencari informasi tentang beberapa universitas. Nah, di sini aku akan membagi beberapa universitas yang sudah aku rekomendasikan beserta biaya hidup yang ada di pulau-pulau tersebut. Tapi video ini aku bagi menjadi beberapa part karena aku akan membahas semua pulau yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Yang pertama, aku akan merekomendasikan beberapa universitas serta biaya hidup yang ada di Aceh. Nah, menurut aku, Aceh ini termasuk provinsi dengan biaya hidup yang cukup mahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, karena di Aceh tersebut para pedagang harus mendatangkan barang dagangannya dari luar kota dan bahkan luar provinsi. Tentu saja hal tersebut dapat membuat harga jual semakin tinggi. Namun kalian gak usah khawatir, di Aceh juga banyak kok tempat makan yang murah dan berkualitas. Pertama, aku akan membahas tentang biaya makan, karena makanan merupakan kebutuhan pokok. Dan menurut aku, di Aceh ini makanan relatif sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan kotaku atau kota-kota yang ada di Pulau Jawa lainnya. Misal untuk satu nasi bungkus itu dibanderol dengan harga 15.000 sampai 30.000, tergantung lauk dan sayur yang kita pilih serta banyaknya menu yang kita ambil. Dan di Aceh sendiri juga ada kok menu-menu prasmanan yang kita bisa ngambil sendiri dan tentunya harganya berbeda ya dengan Pulau Jawa. Yang kedua yaitu harga kos-kosan. Nah, di Aceh sendiri harga kos-kosan ini sangat bervariasi, mulai dari ada yang 3 juta per tahun, bahkan ada yang 7 juta per tahun, tergantung fasilitas dan kelengkapan dari kamar tersebut. Buat kalian yang ingin memutuskan kuliah di Aceh, sebaiknya kalian harus mempersiapkan dana yang sedikit lebih besar, karena di Aceh sendiri ada beberapa kontrakan atau kos-kosan yang tidak menyediakan kasur, lemari, bantal, dan lain-lain. Mereka hanya menyediakan kamar kosong beserta kamar mandi di dalamnya.
tempat nongkrong di Aceh banyak, tapi nggak semua tempat nongkrong menyediakan wifi. Jadi buat kalian mahasiswa yang biasa mengerjakan tugas-tugas kuliah itu di kafe atau di tempat-tempat tongkrongan yang biasanya selalu ada wifi, jangan harap kalian bisa. Nah, tapi ada juga beberapa tempat nongkrong yang menyediakan fasilitas wifi gratis, dan biasanya tidak di daerah pesisir pantai, karena daerah pesisir pantai itu jarang ada ya yang menggunakan wifi. Untuk kos-kosan sendiri aja juga masih jarang ada yang menggunakan wifi untuk pesisir pantai. Itu pengalaman dari teman-teman aku. Untuk angkutan umum sendiri di Aceh itu memakai jam, dan kalian nggak bisa terus-terusan mantengin angkot yang lewat atau angkutan umum yang lewat setiap hari. Jadi di Aceh itu ada beberapa trip ya, misal kayak pagi itu sekitar jam 8, siang itu sekitar jam 12, terus sore itu sekitar jam 4, dan selebihnya udah nggak ada angkutan umum. Jadi kalau misalnya kalian yang ngekos jarak antara kampus dengan kos-kosan itu jauh, mungkin alternatif yang lainnya yaitu kalian mempunyai kendaraan sendiri dengan akomodasi biaya bensin harus kalian sesuaikan. Dan untuk rekomendasi universitasnya ada di next slide ya. Dan kota yang kedua ialah Medan. Medan ini termasuk kota dengan biaya hidup standar, karena banyak mahasiswa atau perantau-perantau dari Jawa yang memilih Medan sebagai tempat untuk mereka menimba ilmu atau mencari pekerjaan. Sama seperti Aceh tadi, aku akan ngebahas tentang biaya makan. Nah, kalau di Medan ini sedikit berbeda dengan Aceh. Kalau Aceh, kalian hanya bisa makan terbang. Nah, kalau di Medan ini, kalian untuk makan itu bisa
ada dua opsi. Yang pertama itu makan terbang, dan yang kedua itu makan catering. Nah, kalau misalnya kalian makan terbang, otomatis kalian bisa dong pilih lauk dan budget sesuka hati kalian. Dan sedikit tips dari aku, kalau di Medan itu beli lauknya aja itu justru jauh lebih murah daripada kalian harus beli nasi lengkap beserta sayur dan yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kalian ada rice cooker gitu kan, kalian bisa untuk masak nasinya saja, lalu ikannya, sayurnya kalian beli. Ikannya itu mulai dari 5.000, dan sayur juga ada yang jual sayur online, dan itu biasa 5.000 juga. Terus kalau misalnya kalian males gitu kan, pengennya makan terbang aja, nah alternatif lain kalian bisa cari tempat makan atau tempat warung makan yang ada di gang-gang kecil. Nah, biasanya warung makan yang ada di gang-gang kecil itu harganya jauh lebih murah daripada warung makan yang berada di pinggir jalan, karena warung makan yang berada di pinggir jalan itu mematok pajak buat gedungnya, biaya sewa dan yang lain-lain. Sementara kalau yang di dalam gang itu biasanya jualannya di depan rumah, dan itu nggak ada biaya sewa yang lain-lain, dia cuma untuk modal usahanya aja. Dan untuk catering sendiri dipatok seharga 300.000 sampai 700.000, tergantung menu makanan yang kalian pilih atau yang kalian minta. Dan biasanya catering ini untuk porsi makan 2 kali sehari. Jadi paginya itu kalian bebas mau pilih makan apa. Catering ini biasanya datang tuh untuk makan siang dan makan malam. Yang kedua yaitu tempat kos atau kontrakan. Nah, kalau untuk kos-kosan sendiri itu dibanderol dengan harga 3 juta sampai 6 juta per tahun, tergantung fasilitas dan kelengkapan dari kos-kosan tersebut. Dan untuk kontrakan sendiri itu dibanderol dengan harga 10 sampai 12 juta, tergantung dari fasilitas dan kelengkapannya juga. Jadi kalau misalnya kalian pilih kontrakan yang udah lengkap beserta dapur dan segala macamnya, otomatis itu akan lebih mahal karena akan dikenakan biaya sewa. Yang ketiga yaitu tempat nongkrong. Nah, di Medan ini tempat nongkrong banyak sekali. Kalian bisa pilih mau dari yang biasa, yang mewah, mau yang murah, yang standar ada. Nah, tergantung kalian mau pilihnya yang gimana. Ada dari sudut A sampai sudut Z itu ada semua di Medan. Jadi ya kalian harus pintar-pintar lah ya kalau misalnya anak kos tuh menghemat uang. Boleh sesekali kalian nongkrong, atau setiap hari juga boleh nongkrong, tapi dengan budget yang harus kalian sesuaikan dengan pendapatan atau uang kiriman dari orang tua. Kalau misal kalian kerja mungkin akan lebih banyak yang kalian simpan untuk biaya nongkrong. Tapi kalau misalnya kalian biayanya hanya dari orang tua, ya disesuaikan aja. Selanjutnya yaitu biaya transportasi. Nah, di Medan ini banyak sekali angkutan umum. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan jarak yang kalian tempuh. Semakin jauh jarak yang kalian tempuh, maka akan semakin
banyak juga ongkos atau biaya yang kalian keluarkan. Namun jika kalian memiliki kendaraan sendiri, kalian tinggal save uang untuk biaya bensinnya aja. Kalau misalnya kalian gak mau ribet, pasti memilih untuk mempunyai kendaraan sendiri. Untuk rekomendasi universitas yang ada di Medan, ada di next slide ya.